Perintah Kaisar Naga. Audiobook Novel Silat. Episode 263. Pertempuran antara keduanya masih berlangsung, tetapi Dev sedang panik di dalam hatinya saat ini. Tidak ada jalan keluar jika semua ini habis. Sepertinya kita hanya bisa menggunakannya. Dev mengerang, lalu mundur, dan langsung mundur dari pertempuran, membiarkan binatang buas itu menjerat Jenderal Qi. Dan Dev menutup matanya sedikit, menyingkirkan pedang pembunuh naga, dan perlahan mengangkat telapak tangannya ke atas kepalanya. Semua orang melihat tindakan Dev, dan mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Dev. Dia bahkan mundur dari pertempuran pada saat yang kritis. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di langit, dan kemudian telapak tangan besar perlahan muncul di atas kepala semua orang. Di tengah telapak tangan, awan hitam tertutup rapat, dan kilat menyambar terus-menerus. Telapak tangan besar perlahan-lahan jatuh, dan semua orang bisa merasakan aura menakutkan di telapak tangan besar itu. Teknik telapak guntur? Bagaimana kamu tahu cara menggunakan telapak guntur? Jenderal Qi mendongak, matanya langsung dipenuhi ketakutan. Dia tidak menyangka Dev akan dapat mempelajari keterampilan kuno seperti telapak guntur. Tepat ketika Jenderal Qi terganggu, beberapa binatang buas langsung mengerumuni, mengelilingi Jenderal Qi secara langsung. Melihat ini, Dev dengan cepat mengendalikan lonceng berpola naga untuk terbang, dan kemudian lonceng besar berpola naga itu jatuh dengan keras, menyelimuti Jenderal Qi dan binatang buas itu. Jenderal Qi terjebak di dalam lonceng berpola naga. Dia terkejut, dan terus berdebar, menyebabkan lonceng berpola naga mengeluarkan suara berdengung. Dev mengabaikannya, tetapi menampar lonceng pola naga dengan telapak tangannya. Dalam cetakan telapak tangan besar di atas kepalanya, sambaran petir meluncur ke bawah, diikuti oleh petir. Telapak tangan menampar lonceng berpola naga dengan keras, membuat suara memekakkan telinga. Dengan kilat dan guntur, telapak guntur mendarat di lonceng naga, langsung menembus lonceng naga, dan mengenai Jenderal Qi dengan keras. Jenderal Qi terjebak oleh lonceng pola naga, dan tidak peduli seberapa cepat dia, tidak ada cara untuk menghindar, ditambah dengan suara mendengung dari lonceng pola naga, itu mengguncang organ dalam Jenderal Qi. Jenderal Qi menyemburkan seteguk darah, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan mata penuh keengganan. Pada saat ini, organ dalam Jenderal Qi sudah hancur. Hanya saja binatang buas di jam pola naga telah mati tiba-tiba, tetapi ini tidak penting bagi Dev. Ketika saatnya tiba untuk menaklukkan binatang buas lagi, dia bisa menempatkan mereka dalam bagan Huanghe. Itu akan baik-baik saja. Melihat tidak ada gerakan pada lonceng pola naga, Dev menyingkirkan lonceng pola naga, dan melihat tubuh Jenderal Qi, matanya terbuka lebar, dan dia jatuh ke tanah dengan enggan. Jenderal Qi mati, dan semua orang di sekte Kuali Giok menghela nafas lega. Bahkan Dev menghela nafas lega. Dan Zarko melihat tubuh Jenderal Qi, dia tercengang. Dev menarik formasi, menyingkirkan semua senjata magis, dan menatap Zarko dengan dingin. Zarko, apakah kamu ingin aku membunuhmu, atau kamu bunuh diri? Tanya Dev. Wajah Zarko sangat jelek. Setelah memutar matanya, dia tiba-tiba berbalik dan lari. Tidak mungkin baginya untuk tetap tinggal. Begitu Zarko melarikan diri, para prajurit binatang itu juga mengikuti Sayezi dan lari untuk hidup mereka. Melihat ini, penatua ketiga ingin mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Dev. Setelah menghentikan penatua ketiga, wajah Dev menjadi pucat, dan dia langsung mengeluarkan seteguk darah. Pada saat ini, tubuh Dev jatuh ke belakang dengan keras. Setelah bertarung dengan Jenderal Qi, Dev menggunakan segala cara bahkan nyaris membunuhnya. Sekarang Dev sendiri hampir kelelahan, tubuhnya sangat lemah. Tuan Chen. Dev. Penatua ketiga dan Ruby terus memanggil, tetapi mata Dev tertutup rapat, seperti patung. Penatua ketiga, pergi dan bawa semua pil tingkat tinggi dari sekte Kuali Giok segera. Dev seperti ini disebabkan oleh konsumsi energi spiritual yang berlebihan dan tubuhnya menjadi sangat lemah, biarkan dia pulih secepat mungkin. Ruby buru-buru memerintahkan untuk jalan penatua ketiga. Segera setelah itu, mereka meminta semua orang untuk membawa Dev ke kamar kerja Ruby, dan Ruby ingin merawat Dev sendiri. Kota Kekaisaran Iblis. Atau kamu bunuh diri? Ben dibebaskan dari penjara air. Dan Ben mengadakan perjamuan di mensyahnya, dan mengundang Yan Sihe dan Putri Isha untuk makan malam bersama. Ayah, Ben ini dihukum olehmu, mengapa dia masih mengadakan perjamuan makan malam? Bukankah dia menyimpan dendam padamu?
Tanya Putri Isha bingung. Mungkin dia merasa telah melakukan kesalahan, dan dia ingin mengadakan perjamuan makan malam sebagai permintaan minta maaf. Kata Yan Sihe. Aku merasa bahwa Ben ini telah berubah, dan Xavier, yang bahkan tidak menyapa, benar-benar pergi. Putri Isha sedikit mengernyit. Oke, jangan curiga. Ben telah bersamaku selama bertahun-tahun. Aku tahu siapa dia. Orang ini adalah orang yang sembrono. Dia memang tidak terlalu memikirkannya. Dia menjadi jenderal penjaga selama bertahun-tahun. Ini adalah posisi yang sangat penting. Ben hanya mengadakan perjamuan makan malam dengan santai, dan tidak akan terjadi apa-apa. Yan Sihe berkata sambil tersenyum. Kuharap begitu, aku selalu merasa ini adalah sesuatu hal besar. Kata Putri Isha. Hahaha, perjamuan makan malam macam apa, ini di kota Kekaisaran Iblis, bagaimana mungkin seseorang berani menyakitiku? Kaisar Iblis Sihe tertawa keras. Ini adalah kota Kekaisaran Iblisnya, siapa yang dapat menyakitinya di wilayahnya? Melihat ini, Isha tidak mengatakan apa-apa lagi, mungkin dia terlalu banyak berpikir, maka Ben seharusnya tidak memiliki niat jahat. Kaisar Iblis Sihe membawa Isha ke rumah Ben. Ben sudah lama menunggu di pintu, dan ketika dia melihat Yan Sihe dan Isha datang, dia menyapa mereka dengan kegembiraan di wajahnya. Kaisar Yans, aku sangat senang kamu bisa datang. Aku khawatir aku telah melakukan kesalahan dan menyinggung Kaisar dan Sang Putri. Kamu datang untuk menunjukkan wajahmu padaku. Ben berkata dengan rendah hati. Bagaimana mungkin? Kamu dan aku telah menjadi tuan dan pelayan selama bertahun-tahun, dan aku juga tahu karaktermu, tetapi jika kamu bertindak gegabah, kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya ketika kamu melakukan sesuatu di masa depan. Yan Sihe menepuk Ben di bahu dan berkata, pelajaran Kaisar Iblis benar, aku pasti akan mengingatnya, cepat, silahkan masuk. Ben memberi isyarat undangan. Raja Iblis Sihe dan Putri Isha masuk ke rumah Ben, dan meja makanan lezat telah disajikan. Ben dengan hangat ingin menghiburnya, Yan Sihe makan dengan sangat gembira, dan bahkan minum anggur dengan Ben. Putri Isha masih waspada pada awalnya, tetapi kemudian melihat bahwa tidak ada yang terjadi, jadi dia mengendurkan kewaspadaannya. Setelah minum dan makan, Raja Iblis Sihe dan Putri Isha meninggalkan rumah Ben. Sepanjang perjalanan kembali ke istana, hati Putri Isha benar-benar lega. Isha, aku baru saja mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Ben itu setia dan tidak berani menyakitiku. Tidur saja, aku juga akan istirahat. Yan Sihe terhuyung-huyung kembali ke kamar, jelas sedikit mabuk. Melihat hal tersebut, Putri Isha pun kembali ke kamarnya. Tetapi saat ini, di rumah Ben, Ben memandang ke arah istana dengan dingin, dengan cahaya dingin di matanya. Pada saat ini, sesosok perlahan muncul dan berkata kepada Ben, Kakak Ben, bagaimana kabarmu? Apakah kamu mendapatkannya? Obat itu dimakan oleh Kaisar Iblis dan Putri. Besok, obatnya akan bekerja. Kata Ben dengan senyum dingin. Itu bagus. Orang-orang yang saya bawa juga siap untuk berada di tempat. Besok, selama khasiat obat berlaku, saya akan memimpin orang untuk menyerang kota Kekaisaran Iblis. Pada saat itu, kakak Ben akan menjadi respon internal, dan kota Kekaisaran Iblis akan menjadi milik kita. Xavier berkata dengan penuh semangat. Ya, besok aku akan menyiapkan orang kepercayaanku. Selama ada yang berani melanggar perintahku akan dibunuh tanpa ampun. Mata Ben berkedip dingin, dan Ben yang sudah menghitam memperlakukan bangsanya sendiri juga. Xavier tertawa, lalu sosoknya perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Keesokan paginya, Yihe terbangun oleh kebisingan, dan kemudian menghadapi ketidaksenangan dan berkata, siapa yang membuat banyak keributan di luar, dan kenapa kamu tidak membiarkanku tidur? Raja Iblis, ini tidak baik, ini tidak baik. Penatua Pei berlari ke istana Kaisar Iblis Yihe dengan cemas. Anda harus tahu bahwa Anda tidak dapat masuk ke sini tanpa pemanggilan Yan Sihe, tetapi hari ini Penatua Pei masuk. Penatua Pei, apa yang terjadi? Melihat wajah cemas Penatua Pei, Yao Huang Yihe tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Raja Iblis, ada yang tidak beres. Xavier membawa banyak prajurit dari kota Raja Mingli, dan mulai menyerang kota Yao Huang kita. Kata Penatua Pei. Apa? Yan Sihe melompat dari tempat tidur dalam sekejap ketika dia mendengarnya, dan kemudian bertanya.
Apakah hanya Xavier yang memimpin pasukan? Apakah Raja Li datang? Xavier memimpin orang di pintu untuk melawan. Penatua PI menjawab. Sekte dengan sedikit cemberut. Mendengar ini, Yan Sihe menghela nafas lega dan berkata, kedua keluarga kita tidak pernah mengalami konflik sebesar ini selama bertahun-tahun. Apa yang ingin dilakukan Xavier ini? Dia dengan kekuatannya, dia dapat membawa orang kembali. Bisakah kamu merebut kota kekaisaran iblisku? Kaisar Iblis Sihe tidak percaya bahwa dengan kemampuan Xavier, dia dapat memimpin orang untuk merebut kota kekaisaran iblisnya. Jika itu masalahnya, dia, Kaisar Iblis, tidak perlu melakukannya lagi. Ayah, ada apa? Putri Isha juga bangun saat ini, dan bertanya setelah mendengar keributan di luar. Xavier ini, dia membawa orang untuk menyerang kota Kaisar Iblis kita, kata Kaisar Iblis Sihe. Apa? Apakah dia gila? Apakah karena aku tidak ingin menikah dengannya sehingga dia ingin menyerang kota kerajaan iblis kita? Putri Isha sangat terkejut, dia tidak menyangka Xavier begitu berani. Jangan bicarakan itu, ayo keluar dan lihat situasinya. Jika Xavier menyimpan dendam dan memimpin orang untuk menyerang kota kekaisaran iblisku secara mendadak, aku akan menghukumnya. Tapi jika itu direncanakan untuk waktu yang lama, maka Raja Li juga seharusnya sudah tahu. Maka kali ini kami akan secara resmi menyatakan perang dengan Ming Li Wancheng. Yan Sihe memimpin Putri Isha menuju gerbang kota. Pada saat ini, di luar gerbang kota yang luas, Xavier memimpin sekelompok tentara berbaju hitam. Duduk di sebelah Xavier, seekor gajah dengan ketinggian lebih dari 10 meter terus meraung. Ben memimpin penjaga kota kekaisaran, dan mereka semua siap untuk saling berhadapan. Melihat Kaisar Iblis Sihe datang, Ben buru-buru berkata, Kaisar Iblis, terlalu berbahaya di sini, sebaiknya kamu kembali ke istana. Yan Sihe tersenyum dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Berdiri di tembok kota, Yan Sihe memandang Xavier di bawah, dan berkata dengan wajah tegas, Xavier, karena kamu berani memimpin pasukan untuk menyerang kota Yaohuangku, apakah ini niat ayahmu? Kamu bajingan tua, kamu mundur dan bermain dengan Ming Li Wancheng saya, bagaimana mungkin ayah saya menelan nafas ini? Xavier mendengus dingin. Xavier, kamu sangat berani mengatakan itu tentang ayahku, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Putri Isha sangat marah saat melihat Xavier menyebut Yan Sihe sebagai bajingan tua. Hahaha, kamu ingin membunuhku? Tidak bisakah kamu melihat bahwa orang-orangku telah mengepung seluruh kota kerajaan iblismu? Xavier tertawa bangga. Xavier, tidak peduli berapa banyak orang yang kamu bawa, jika aku ingin membunuhmu, itu hanya masalah nafas. Jika aku marah, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Ini adalah angan-angan untuk menyerang kota Kaisar Iblisku hanya dengan orang sepertimu. Kaisar Iblis Sihe memandang rendah Xavier dengan jijik. Jika dia ingin membunuh Xavier, dia bisa melakukannya sekarang, bahkan jika Xavier membawa begitu banyak jenderal, di mata Yan Sihe, mereka semua adalah semut. Hal lama, kamu terlalu sombong, aku akan menyerang kota kekaisaran iblismu sekarang, dan membiarkanmu melihat sendiri. Setelah Xavier selesai berbicara, dia melambaikan senjata di tangannya, beri aku biaya. Setelah kapak pembuka langit Xavier dihancurkan oleh Dev, dia beralih ke pedang ini. Ayo! Puluhan ribu tentara mulai berteriak, bergegas menuju kota kerajaan iblis. Yan Sihe memandangi para prajurit di bawah, dan Xavier yang memiliki wajah sombong, matanya berkilat dingin dan berkata, bajingan kecil, sepertinya jika aku tidak menunjukkan warna padanya, dia benar-benar berpikir dia hebat. Kemudian, Yan Sihe secara pribadi akan melakukannya, dan menangkap Xavier itu dari antara ribuan pasukan. Tapi Yan Sihe belum bergerak, pedang panjang yang dingin sudah ada di lehernya. Raja Iblis, lebih baik kau tetap diam. Suara Ben datang dari belakang Yan Sihe. Mendengarkan suara Ben, mata Yan Sihe penuh keterkejutan, diikuti oleh kemarahan. Ben, apa yang kamu lakukan? Putri Isha terkejut saat melihat ini, dan berteriak pada Ben. Ben, kamu berani mengancam membunuh raja, betapa beraninya. Penatua Pei juga berteriak pada Ben dengan wajah terkejut. Hahaha, membunuh raja. Aku telah setia selama bertahun-tahun, apa yang aku dapatkan pada akhirnya? Bahkan itu tidak sebaik manusia. Putri Isha lebih suka mengikuti manusia daripada melihatku lagi. Di mata mereka, aku akan selalu menjadi bawahan yang tidak penting.
Aku akan menguasai seluruh kota Kaisar Iblis. Saat itu, wanita manapun yang kuinginkan, wanita manapun akan mengikutiku, termasuk Isha, dan dia tidak akan lagi menjadi seorang putri saat itu, dia hanya akan menjadi mainanku. Ben tertawa terbahak-bahak, dan embusan angin bertiup dari mulutnya dan mata Ben penuh kegilaan. Pada saat ini, dengan Ben tertawa terbahak-bahak, gerbang kota terbuka, dan Xavier bergegas masuk bersama anak buahnya. Ben, kamu pengkhianat, aku akan membunuhmu. Putri Isha hampir mati karena marah ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ben, dan dia melangkah maju untuk menyerang Ben. Tapi dia dihentikan oleh penatua Pei. Putri, tenanglah, Kaisar Iblis masih ada di tangannya, kamu tidak boleh impulsif. Putri Isha, jika kamu tidak ingin ayahmu mati di tanganku, maka jadilah patuh. Ben berkata dengan senyum dingin. Putri Isha memandang Ben dengan marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, Xavier juga datang ke tembok kota, melihat Kaisar Iblis Yihe yang dikendalikan, dan berkata dengan senyum menghina, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku tidak bisa menyerang kota Kaisar Iblismu sama sekali? Aku sudah masuk sekarang, dan berdiri di depanmu. Yan Shihe memandang Xavier dengan wajah ketakutan, tanpa sedikit pun kepanikan di wajahnya, dan berkata dengan tenang, kamu pikir pedang patah bisa mengendalikanku? Aku menginginkanmu semua sekarang. Apakah kamu percaya pada kehidupan keduanya? Aku tidak percaya, hidupku ada di sini, kamu datang dan ambillah. Xavier memprovokasi Yan Shihe. Kamu mencari kematian? Ingin sudah ada di lehernya. Merasakan provokasi Xavier, Yan Shihe akhirnya menjadi marah, dan aura di tubuhnya meledak seketika. Embusan angin menyapu dalam sekejap, tetapi tepat ketika Yan Shihe hendak bergerak, wajahnya tiba-tiba berubah, dan kemudian dia menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan. Putri Isha juga menutupi perutnya dengan tangannya pada saat yang sama, dan jatuh ke tanah dengan wajah kesakitan. Raja Iblis, Putri. Penatua Pei panik saat melihat ini. Yan Shihe hanya merasa organ dalamnya terpelintir seperti pisau, dan aura di tubuhnya menghilang dengan cepat, dia tidak bisa mengumpulkan kekuatannya sama sekali. Melihat rambut beracun Kaisar Iblis Yihe, Xavier tertawa dan berkata, hahaha, apakah menurutmu aku berani memimpin orang untuk menyerang kota kekaisaran iblismu tanpa persiapan? Ben juga berkata sambil mencibir saat ini, Kaisar Iblis, yang mulia, berhentilah berjuang, aku sudah meracuni makanan tadi malam, racun ini tidak berwarna dan tidak berasa, setelah kamu memakannya, kamu akan kehilangan kekuatanmu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Mendengar apa yang dikatakan Ben, wajah Yan Shihe akhirnya menjadi sedikit bingung, karena dia benar-benar merasa bahwa kekuatannya tidak dapat lagi digunakan, dan dia terbunuh oleh gelombang hal-hal yang ditekan oleh kematian. Ben, terima kasih atas kepercayaan ayahku padamu, kamu berani membunuh kami, kamu terlalu tidak tahu malu. Yisha menahan rasa sakit yang parah, bangkit perlahan, dan mengutuk Ben. Mendengar Putri Isha memarahi dirinya sendiri, Ben tiba-tiba menjadi kesal dan berkata, ini semua karena kamu aku bisa sampai di sini sekarang. Aku sudah lama menyukaimu, tetapi kamu sebenarnya menyukai manusia, dan kamu bahkan tidak menyukaiku. Sial, bahkan jika aku mati, tidak mungkin aku bersamamu, kamu sama sekali tidak layak. Yisha berteriak pada Ben. Menghilang ke dalam kegelapan. Sungguh? Aku tidak layak? Ben tersenyum dingin, jika kamu tidak setuju denganku, maka Kaisar Iblis kita yang tercinta akan meninggalkanmu. Selesai Ben berbicara, pedang panjang di tangannya sedikit mengerahkan kekuatan. Noda darah langsung muncul di leher Yan Shihe. Tidak. Melihat adegan ini, Putri Isha kaget dan berteriak cepat. Bagaimana? Sekarang aku memintamu untuk ikut denganku dan melayaniku dengan baik, apakah kamu setuju? Ben menatap Isha dengan bercanda, wajahnya penuh kebanggaan. Putri Isha tidak berbicara, dia memelototi Ben dengan matanya. Jika mata bisa membunuh, Ben akan mati 10.000 kali sekarang. Isha, tinggalkan aku sendiri, dan jangan berjanji padanya. Penatua Pei, aku memerintahkanmu untuk segera melarikan diri dengan sang putri, cepat. Yan Shihe memberi perintah kepada Penatua Pei. Saat ini, Kaisar Iblis Yihe hanya berharap Isha bisa hidup dan tidak dirusak oleh Ben. Tapi Penatua Pei tidak berani bergerak, lagi pula Yan Shihe masih berada di tangan Ben,
jika dia pindah, kepala Yan Zihe akan dipenggal dalam sekejap. Sial, tutup mulutmu. Menghilang ke dalam kegelapan. Ben meninju wajah Yan Zihe. Yan Zihe, yang dulu menyendiri dan memimpin seluruh kota Yao Huang, sekarang menjadi tawanan dan dipukuli oleh bawahannya yang paling terpercaya. Ben, hentikan, hentikan. Melihat ini, Putri Isha buru-buru berteriak untuk berhenti. Putri, bagaimana menurutmu? Jika kamu berjanji padaku, aku jamin Kaisar Iblis akan baik-baik saja. Kamu akan tetap tinggal di kota kekaisaran, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang kebutuhan pokok, tanya Ben pada Putri Isha. Melihat Raja Iblis Yi yang memar, Putri Isha mengangguk dengan air mata berlinang. Oke, aku berjanji padamu. Putri Isha tidak bisa memaksa lagi, jika dia bersikeras, mungkin Yan Zihe benar-benar akan dipukuli sampai mati oleh Ben. Hahaha, seorang pria yang mengetahui urusan saat ini adalah seorang pahlawan, kamu mengikutiku, bukankah itu lebih baik dari Dev? Setidaknya kamu dan aku dari jenis yang sama, aku akan membiarkanmu mengalami kebahagiaan wanita. Melihat Putri Isha setuju, mata Ben langsung berubah menjadi kecabulan, dan setelah menyerahkan Yan Zihe kepada bawahannya, dia berjalan menuju Putri Isha selangkah demi selangkah. Isha, jangan berjanji padanya, aku salah, aku salah. Seharusnya aku mendengarkanmu tadi malam dan tidak pergi ke jamuan makan malam itu. Yan Zihe terlambat menyesalinya, tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Isha merasa ada yang tidak beres tadi malam, tapi Yan Zihe percaya pada Ben, dan merasa bahwa Ben tidak akan melakukan apapun, apalagi memberontak. Tapi sekarang, yang dilakukan Ben hanyalah menampar wajahnya. Ben, kuharap kamu bisa menepati janjimu. Aku berjanji padamu bahwa kamu tidak akan menyakiti ayahku. Kata Putri Isha sambil menatap Ben. Putri, jangan khawatir, kamu dan aku bersama. Kaisar Iblis adalah ayah mertuaku. Bagaimana aku bisa menyakiti ayah mertuaku? Setelah selesai berbicara, Ben mengangkat Putri Isha dan berjalan perlahan menuju gerbang kota. Putri Isha menutup matanya, tidak bisa menahan jatuhnya air mata. Dev, jika ada akhirat, aku akan berada di sisimu. Putri Isha tahu bahwa setelah dia dicemarkan oleh Ben, mustahil baginya untuk mengikuti Dev. Isha, Isha. Melihat Putri Isha dibawa pergi oleh Ben, Kaisar Iblis Yi berteriak, tapi sia-sia. Segera Putri Yi dipeluk oleh Ben dan menghilang. Yan Zihe menangis, karena kecerobohannya sendiri, sekarang putrinya menjadi seperti ini. Xavier, bunuh aku. Yan Zihe tidak ingin hidup lagi, jadi dia menatap Xavier dan berkata, jangan khawatir, tidak mungkin aku membiarkanmu hidup. Dianati oleh orang yang paling aku percayai, bukankah itu terasa buruk? Sangat senang ketika kamu mengetahuinya. Wajah Xavier dipenuhi dengan rasa bangga. Tetapi pada saat ini, cahaya dingin melintas di wajah Penatua Pei, dan aura menakutkan tiba-tiba meledak. Tornado naik dari tembok kota dalam sekejap, dan banyak orang terlempar ke kiri dan ke kanan oleh nafas yang tiba-tiba. Bahkan Xavier tidak siap dan terlempar ke tanah dalam sekejap. Dan ke kanan oleh nafas yang tiba-tiba. Raja Yi, ayo pergi. Penatua Pei meraih pergelangan tangan Yans dan melompat dari tembok kota. Yan Zihe dan Putri Isha baru saja ada di sana, tetapi Penatua Pei tidak melakukan apa-apa karena dia tidak tahu siapa yang harus diselamatkan, dan selain itu, putrinya sendiri masih berada di kota kekaisaran. Sekarang Putri Isha dibawa pergi oleh Ben, dan Kaisar Iblis Yi dalam bahaya. Penatua Pei mengertakkan gigi dan menyelamatkan Kaisar Iblis Yi. Dia tahu bahwa setelah menyelamatkan Kaisar Iblis Yi, putrinya sendiri akan berada dalam bahaya, tetapi dia tidak punya pilihan. Sial, kamu masih ingin lari. Melihat ini, Xavier juga melompat turun, tangkap dia untuk aku. Dalam sekejap, prajurit binatang buas dan jenderal binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Kaisar Iblis Yi dan Penatua Pei. Raja Yi, kamu duluan, aku akan menghentikan mereka, Penatua Pei berkata kepada Yan Zihe. Kaisar Iblis Yi memandang Penatua Pei, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Penatua Pei, hati-hati. Kaisar Iblis Yi tahu bahwa Penatua Pei berencana mengorbankan dirinya untuk mengulur waktu. Penatua Pei mengangguk, lalu berbalik untuk menemui Xavier dan yang lainnya. Kekuatan Kaisar Iblis Yi telah sangat melemah, bahkan jika dia berlari, dia tidak bisa berlari cepat.
Tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada semburan serigala yang melolong mengerikan. Wolf memimpin ribuan serigala iblis untuk muncul. Tuan Kaisar Iblis, naiklah ke punggungku dengan cepat. Wolf berubah menjadi serigala iblis raksasa, dan berkata kepada Kaisar Iblis Xie. Melihat Wolf, Yan Xie sangat gembira, dan buru-buru duduk di atasnya. Ditemani lolongan serigala dari Wolf, ribuan serigala iblis bergegas menuju Xavier dan yang lainnya. Wolf membiarkan klannya mengulur waktu lagi. Bagaimana mungkin kekuatan serigala iblis ini sekuat para penjaga di kota Kaisar Iblis? Sekarang ada puluhan ribu penjaga di kota Yaohuang ditambah orang-orang dari kota Raja Mingli yang dibawa oleh Xavier. Di pihak Ihe, hanya ada penatua PI dengan ribuan serigala iblis, jelas kekuatannya tidak setara. Tetapi mengetahui bahwa itu adalah kematian, tidak peduli apakah itu penatua PI atau ribuan serigala iblis itu, tidak satupun dari mereka yang tersentak. Yan Xie dibawa oleh Wolf, dan berlari ke kejauhan dengan kecepatan tinggi. Melihat ini, Xavier meraung, dan ingin mengejarnya, tetapi dipaksa mundur oleh telapak tangan penatua PI. Xavier menatap penatua PI dengan ekspresi marah di wajahnya, lalu berkata kepada orang-orang di sekitarnya, pergi dan panggil Ben, dan bunuh yang lain. Sejenak, di hutan di luar kota Yaohuang, membunuh suara kerasnya. Saat ini, Ben tidak sabar untuk meniduri Putri Isha. Putri Isha menutup matanya rapat-rapat, dia tidak berani menatap Ben, dia hanya bisa menggertakkan giginya, menunggu datangnya invasi. Dia tidak berani melawan, lagi pula ayahnya masih berada di tangan Ben, jika dia melawan dan mengganggu Ben, maka Yan Xie akan berada dalam bahaya. Melihat Putri Isha yang tidak bergerak, Ben sangat bersemangat. Putri, jangan khawatir, aku akan sangat lembut untuk pertama kali. Mengatakan ini, Ben melangkah maju untuk melepas pakaian Putri Isha. Air mata Putri Isha terus mengalir, tetapi Ben menutup mata dan masih bersemangat, melepas pakaiannya sedikit demi sedikit. Melihat pakaian Putri Isha akan dilepas, mengungkapkan tempat paling pribadi, seorang penjaga bergegas masuk. Jenderal, ini tidak baik, teriak penjaga itu dengan tergesa-gesa. Ben mengerutkan kening. Ketika dia ingin bersenang-senang, dia diganggu oleh penjaga, jadi dia mengusir penjaga itu. Segera setelah itu, dia juga berjalan keluar dan berkata, "Sialan, ada apa? Apakah kamu tidak tahu aku sedang sibuk?" "Jenderal, Tuan Mudali memanggil Anda. Hal buruk sedang terjadi," kata penjaga itu kepada Ben. Ketika Ben mendengar ini, dia buru-buru melihat ke dalam ruangan dan menemukan bahwa Yisha tidak mendengarnya, jadi dia berkata, "Aku akan segera pergi, kamu menjaga tempat ini untukku, jika kamu membiarkan sang putri melarikan diri, aku akan membunuhmu." "Jenderal, jangan khawatir," kata penjaga buru-buru. "Menyentuhku sama sekali." Ben pergi, dan Putri Isha melihat bahwa Ben sudah lama tidak bergerak, jadi dia bangun perlahan dan mengenakan pakaiannya lagi. Dia tidak tahu mengapa Ben pergi dengan tergesa-gesa, jadi dia melihat keluar 2 kali. Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka, dan seorang gadis seusia dengan Yisha masuk. "Putri!" teriak gadis itu pada Isha. "Yi, kenapa kamu datang ke sini?" Putri Isha menatap gadis itu dengan keterkejutan di wajahnya. Gadis ini adalah putri penatua Pei. Dia tumbuh bersama Putri Isha. Putri Isha sangat ingin tahu tentang bagaimana dia bisa datang ke rumah Ben. "Putri, Kaisar Iblis telah melarikan diri dari kota, kamu juga harus segera melarikan diri, atau Ben itu akan segera kembali," kata Yi kepada Isha. Ketika Isha mendengar bahwa Kaisar Iblis Yihe telah melarikan diri, dia sangat gembira. "Kamu juga harus melarikan diri denganku, kota Kaisar Iblis telah diduduki oleh Ben, dan mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Yi menggelengkan kepalanya, "Putri, saya tidak bisa pergi. Penjaga di luar akan sering memeriksa. Jika tidak ada orang di dalam ruangan, mereka pasti akan mencarimu. Sekarang, kamu akan segera lari dari belakang, seseorang sudah menunggumu di belakang." Setelah mendengar ini, Yisha buru-buru berkata, "Ada apa, kamu bisa?" Yisha tidak melanjutkan, tapi siapapun bisa membayangkan jika Ben kembali dan menemukan Isha sudah pergi, Yi pasti akan menjadi pelampiasan kemarahan Ben. "Putri, jangan ragu, atau ini akan terlambat." Mengatakan itu, Yi mengikuti Putri Isha untuk mengganti pakaiannya, lalu menyuruh Putri Isha keluar dari belakang.
Saat ini, di hutan tidak jauh dari Demon Imperial City, mayat ada di mana-mana. Penatua Pei berlumuran darah, dan aura di tubuhnya terus meningkat. Meskipun tubuhnya dipenuhi luka, Penatua Pei masih berdiri tegak, untuk mengulur lebih banyak waktu bagian Sihe untuk melarikan diri. Ben dan Xavier menatap Penatua Pei dengan amarah di mata mereka. Jika bukan karena Penatua Pei, Yan Sihe tidak akan bisa melarikan diri. Bunuh dia untukku. Menyentuhku sama sekali. Teriak Ben dengan marah, dan kemudian memimpin orang lain untuk menyerang lagi. Xavier juga mengayunkan pisaunya ke depan. Meskipun Penatua Pei lebih kuat dari Ben dan Xavier, di hadapan pengepungan begitu banyak orang, Penatua Pei akhirnya jatuh. Ribuan serigala iblis, serta mayat Penatua Pei, terbaring diam di hutan. Saat ini, Yan Sihe telah dibawa oleh Wolf dan berlari ratusan mil jauhnya. Raja Iblis, kemana kita akan pergi sekarang? Wolf tidak tahu harus kemana lagi. Dalam situasi mereka pasti tidak bisa tinggal di tanah para monster. Tetapi jika Anda pergi ke wilayah manusia, jika Anda ketahuan, Anda mungkin akan diintimidasi. Pergi ke sekte Kuali Giok. Yan Sihe tahu bahwa Dev ada di sekte Kuali Giok. Selama dia menemukan Dev dan membiarkan Dev mendetoksifikasi dirinya, Kaisar Iblis Yihe akan memiliki kekuatan untuk merebut kembali kota Kaisar Iblis. Kota Kekaisaran Iblis. Karena Yan Sihe kabur, Ben sangat kesal. Kakak Ben, kamu tidak perlu khawatir, Kaisar Iblis Yihe diracuni, dia seperti pemborosan, dan dia tidak akan ada ancaman. Racunku, selain menggunakan penawar khusus, tidak ada cara bagi orang lain untuk mendetoksifikasikannya. Xavier membujuk Ben. Aku tidak takut Kaisar Iblis Yihe akan kembali untuk membalas dendam, aku hanya takut Putri Isha tidak akan patuh jika dia tahu bahwa Kaisar Iblis Yihe telah melarikan diri. Jika dia ingin bunuh diri, meskipun aku menang, aku tidak akan dapat apa-apa. Ben ternyata takut Putri Isha bunuh diri. Alasan mengapa Putri Isha mematuhinya sekarang dan tidak berani melawan sedikit pun adalah karena Kaisar Iblis Yihe masih ada di tangannya, dan Isha tidak berani untuk tidak mendengarkan. Tetapi jika dia tahu bahwa Raja Iblis Yihe telah melarikan diri, Putri Isha tidak akan keberatan mengakhiri hidupnya. Jangan khawatir tentang itu, selama kita tidak mengatakannya, Isha tidak mungkin tahu. Kata Xavier. Itu benar. Ben mengangguk, lalu menatap penjaga di belakangnya dan berkata. Biarku beritahu, jangan ada yang mengatakan sepatah kata pun tentang pelarian Kaisar Iblis Yihe, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ya. Semua penjaga dengan cepat menjawab. Putri Isha, aku datang. Ben tersenyum cabul, lalu berlari menuju rumahnya dengan tidak sabar. Setelah memasuki pintu, Ben melihat Putri Isha sudah berbaring di tempat tidur, berbaring miring dengan punggung menghadap dirinya sendiri. Melihat Putri Isha pasrah berbaring di tempat tidur, Ben menjadi semakin nafsu. Putri, aku tidak berharap kamu tidur sepagi ini, apakah kamu sedang terburu-buru? Aku akan segera datang, aku berjanji akan membuatmu melayang. Ben buru-buru melepas pakaiannya, dan melemparkan dirinya ke tempat tidur, siapapun yang memeluk sang putri akan melakukannya. Namun saat melihat wajah Putri Isha, dia tertegun. Kenapa kamu? Ben sangat terkejut, dia tidak mengerti bagaimana Putri Isha menjadi putri Penatua Pei. Ben, kamu pengkhianat, aku akan membunuhmu. Yi tiba-tiba mengeluarkan belati dari tangannya, dan menusuk Ben dengan ganas. Ben sama sekali tidak siap, melihat bahwa Yi akan membunuhnya, dia buru-buru berguling di bawah tempat tidur, tetapi lengannya masih terpotong dengan luka berdarah oleh belati. Melihat luka di lengannya, Ben sangat marah, matanya penuh amarah. Gadis bau, di mana sang putri? Ben melangkah maju, mengambil belati di tangan Yi dengan satu telapak tangan, lalu meraih leher Yi. Di depan Ben, Yi tidak memiliki ruang untuk melawan sama sekali, perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Sang putri sudah melarikan diri dari kota, jangan berani bermimpi untuk menyentuh sang putri. Kamu bajingan, kamu akan mati dengan mengerikan. Aku, cuy. Yi memelototi Ben dengan marah, kejam dia meludah keras. Ben memelototi Yi, matanya penuh dengan darah merah. Sifat binatangnya telah terangsang, dan sekarang dia harus melampiaskannya. Gadis bau, lepaskan sang putri, aku akan menjatuhkanmu, kata Ben, dan mendorong Yi ke tempat tidur. Yi mati-matian melawan, tapi tidak berhasil sama sekali.
Segera, pakaian Yi dilucuti, dan Ben menerkamnya. 1 jam kemudian, Yi menatap Ben dengan niat membunuh di matanya. Di sisi Ben, dia tampak puas. Aku akan bertarung denganmu. Yi tiba-tiba menerkam Ben, dan kemudian tubuhnya membesar dengan cepat. Yi berencana meledakkan dirinya dan mati bersama Ben. Kepolosan seorang gadis hilang, dan Yi tidak memiliki keberanian untuk hidup lagi. Kamu masih ingin meledakkan dirimu sendiri? Ben mendengus dingin, lalu menamparnya dengan telapak tangan. Yi menyemburkan seteguk darah, dan mati seketika. Putri Isha, kemanapun kamu melarikan diri, bahkan ke ujung bumi, aku pasti akan menangkapmu. Mata Ben berkilat tajam, dan dia memimpin anak buahnya untuk mengejar keluar kota, dan mulai memburu Putri Isha. Sekte Pil Kuali Giok di Paviliun Pengobatan Tibet. Ruby merawat Dev secara pribadi selama beberapa hari, dan bahkan memberi Dev obat terbaik di Sekte Kuali Giok. Hanya saja Dev masih belum terbangun. Pertarungan sebelumnya hampir membuat tubuh Dev kosong. Kepala sekte, apakah Tuan Chen akan segera bangun? Penatua ketiga bertanya kepada Ruby dengan suara rendah. Ruby menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, dia masih belum bangun. Setelah meminum begitu banyak pil, saya tidak menyangka bahwa tubuhnya masih sangat lemah. Jika itu orang lain, setelah makan begitu banyak pil tingkat tinggi, tubuh mereka mungkin tidak dapat menahannya, dan mereka akan meledak dan mati. Penatua ketiga juga menghela nafas dan berkata, "Hei, Master Sekte, semua yang pil level tinggi di Sekte Kuali Giok kita habis sekarang, dan saya telah mengirim orang untuk mengumpulkan tumbuhan obat dan saya juga telah pergi ke berbagai sekte untuk membeli sumber daya dan bahan obat. Tuan Chen hanya bisa menunggu perlahan. Berikan Dev ramuan pil mujarab di dalam paviliun pengobatan Tibet." Ketika sesepuh ketiga mendengarnya, dia terkejut dan berkata, "Yang mulia, ada aturan untuk ramuan di paviliun pengobatan Tibet, tidak ada yang diizinkan menyentuhnya, dan Anda hanya bisa mengunjungi dan merasakan saja. Setelah ramuan ajaib diminum, tidak akan ada yang bisa diamati dan dipelajari. Sekte kita akan benar-benar kesepian dan menghilang. Ini sejarah yang panjang." Ternyata ada pil ajaib di paviliun pengobatan Tibet Sekte Kuali Giok. Namun itu adalah untuk observasi dan penelitian untuk keturunan Sekte Kuali Giok Zong, dan tidak boleh diambil. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku penguasa sekarang. Aku memiliki keputusan akhir. Aku memerintahkanmu untuk segera mengambil obat mujarab dari paviliun pengobatan Tibet. Dengan wajah serius, Ruby berkata kepada sesepuh ketiga dengan nada teratur. Melihat ini, penatua ketiga tidak punya pilihan selain pergi, dan mengambil 3 pil hitam dalam waktu singkat. Ini adalah pil paling berharga di paviliun pengobatan Tibet. Ruby mengambil pil itu tanpa ragu, dan hendak memberikannya kepada Dev. Yang mulia, seperti kata pepatah, obat itu beracun 3 poin. Meskipun ini adalah pil Sekte Kuali Giok kita tidak tahu apa khasiat pil ini. Jika khasiat obat dari pil ini terlalu kuat, saya khawatir Tuan Chen yang lemah, tubuhnya tidak tahan. Penatua ketiga buru-buru membujuk Ruby. Ruby ragu-ragu, tapi tetap memasukkan pil ke mulut Dev. Aku akan memasukkannya satu persatu, itu seharusnya bukan masalah besar. Ruby mengamati perubahan Dev setelah memberi makan pil. Saat ini, mata Dev tertutup rapat, dan tubuhnya tidak bergerak. Tapi di dantian Dev, sebuah pusaran dengan gila-gilaan menyerap energi. Semua pil bermutu tinggi yang diberikan Sekte Kuali Giok kepada Dev diserap oleh pusaran ini. Saat Ruby memberi makan ramuan itu, pusaran mulai tumbuh lebih besar, dan kekuatan spiritual di dantian Dev juga pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya saja Dev belum bangun, dan tidak ada yang berubah. Melihat ini, Ruby memberi pil lagi. Setelah meminum ramuan ini, pusaran pada dantian Dev berangsur-angsur menghilang, dan kekuatan iblis di tubuh Dev mulai tumbuh. Ruby melihat masih belum ada reaksi, dia akhirnya memberi Dev pil terakhir. Ramuan ini membuat kekuatan binatang di tubuh Dev mulai tumbuh. Tiba-tiba, setelah meminum pil ketiga, aura dari 3 ras di tubuh Dev mulai tumbuh. Pada akhirnya, mereka bergabung menjadi satu tubuh dan disimpan di dantian Dev sebagai kekuatan ketiga klan. Bahkan kekuatan naga dalam kristal naga Dev meluap seketika. Dapat dilihat betapa kuatnya ketiga pil ini. Kekuatan ketiga klan berenang di tubuh Dev mulai berubah, dan cahaya redup menyelimuti seluruh tubuh Dev. Master Sekte, tubuh Tuan Chen telah berubah.
Melihat ini, sesepuh ketiga buru-buru berkata dengan gembira. Ruby juga mengetahuinya, jadi dia menatap Dev dengan penuh semangat, berharap Dev akan segera bangun. Tubuh Dev perlahan melayang ke udara, dan kemudian napas tak berujung keluar dari tubuhnya. Aura ini berubah menjadi 3 sinar cahaya, terus-menerus berputar di sekitar Dev. 1 emas, 1 hitam, 1 biru, ketiga aura itu seperti ular raksasa yang berkeliaran, terkadang menyatu dan terkadang tersebar. Di langit, sekelompok awan gelap perlahan melayang, dan kelompok awan gelap ini menjadi semakin rendah. Sepertinya ada yang tidak beres, penatua ketiga dan Ruby bergegas keluar untuk memeriksa. Ketika mereka melihat awan gelap di atas kepala mereka semua sedikit terkejut sekarang. Ini seharusnya bencana guntur, Tuan Chen mungkin akan menerobos. Penatua ketiga tiba-tiba berteriak. Ketika mereka mendengar bahwa Dev hendak membuat terobosan, semua orang terkesima. Tahukah Anda, Dev hanyalah kultivator yang baru dipromosikan di alam tubuh komposit bahkan jika dia menerobos, itu hanya di tingkat alam tubuh komposit peringkat kedua. Terobosan di ranah kecil bahkan bisa menarik malapetaka guntur, bukankah ini terlalu keterlaluan? Anda harus tahu bahwa banyak kultivator mungkin tidak dapat menarik bencana guntur bahkan jika mereka menerobos alam besar. Meskipun malapetaka guntur memiliki bahaya tertentu, jika Anda dapat menarik malapetaka guntur saat Anda menerobos, jika tubuh Anda menderita malapetaka guntur. Setelah terobosan, kekuatannya pasti tak tertandingi di alam yang sama. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh, dan kemudian petir mulai mengembun di awan guntur. Cepat menjauh, cepat menjauh. Melihat ini, penatua ketiga buru-buru berteriak, membuat semua orang menjauh dari rumah tempat Dev berada. Tepat saat kerumunan menjauh, petir menyambar seketika. Rumah itu hancur berkeping-keping, dan tubuh Dev terlihat di udara. 3 nafas dengan warna berbeda melilit tubuh Dev, dan dia dibombardir oleh bencana guntur berulang kali. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi di bawah tatapan kaget semua orang, awan guntur menghilang. Dan Dev juga perlahan membuka matanya. Saat Dev membuka matanya, ketiga aura itu langsung memadat dan memasuki tubuh Dev. Pada saat ini, dari tubuh Dev, aura yang sangat mendominasi dan menakutkan menyebar ke sekitarnya. Pemaksaan tanpa akhir membuat semua orang di sekte Kuali Giok memandang Dev seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Bahkan penatua ketiga tidak bisa membantu tetapi sujud ke tanah saat ini. Dev, kamu akhirnya bangun. Melihat Dev terbangun, Ruby sangat bersemangat, melompat dan bergegas menuju Dev. Ketika Dev melihat Ruby, dia dengan cepat menahan napas, dan menangkap Ruby. Dan Ruby memeluk leher Dev dengan erat, air mata berlinang. Pada akhirnya, dia bahkan mencium Dev. Kali ini, Dev sedikit bingung. Dia tidak berharap Ruby berani melakukan hal yang begitu berani di depan begitu banyak murid sekte Kuali Giok. Uhuk uhuk uhuk. Semua orang berbalik dan tutup matamu. Penatua ketiga terbatuk 3 kali karena malu, dan buru-buru memerintahkan semua murid dari sekte Kuali Giok untuk berbalik dan menutup mata mereka sehingga mereka bisa tidak menonton. Dev jatuh dari udara dengan Ruby di lengannya, dan buru-buru mendorong Ruby pergi. Namun, Ruby tidak marah, tetapi berkata dengan gembira. Dev, kamu telah koma selama beberapa hari, apakah kamu tahu betapa khawatirnya aku? Aku telah koma selama beberapa hari? Dev tidak menyangka bahwa pertempuran sengit akan membuatnya lemah hingga koma selama beberapa hari. Dev tenggelam ke dalam dantiannya, merasakan kekuatannya sendiri, dan terkejut saat mengetahui bahwa dia benar-benar berhasil menembus. Aku benar-benar menerobos? Dev terkejut. Dia sendiri tahu bahwa baginya, setiap terobosan di dunia kecil membutuhkan sumber daya yang besar. Dengan peningkatan wilayahnya, Dev akan membutuhkan lebih banyak sumber daya kultivasi. Dev tidak mengerti, bagaimana dia bisa menerobos saat dia koma. Dari mana datangnya begitu banyak sumber daya? Tuan Chen, saat Anda dalam keadaan koma, Yang Mulia memberi Anda semua pil bermutu tinggi dari sekte Kuali Giok kami. Pada akhirnya, bahkan 3 pil ajaib dari paviliun pengobatan Tibet diberikan kepada Anda. Anda baru bisa bangun. Penatua ketiga buru-buru berkata kepada Dev. 3 pil ajaib? Dev mencoba yang terbaik untuk mengingat bahwa meskipun dia koma, dia masih merasakan perubahan di tubuhnya. 3 kekuatan di tubuhku semuanya berkembang pesat, mungkinkah itu terkait dengan ketiga pil itu? Penatua ketiga, apa 3 pil ajaib di paviliun pengobatan Tibet? Dev bertanya. Aku juga tidak tahu.
Ketiga ramuan ini sudah ada sejak lama. Hanya saja sekte Kuali Giok kami telah mempelajarinya berkali-kali selama bertahun-tahun, tetapi kami belum dapat meneliti sifat dari ketiga ramuan ini. Sekarang di seluruh sekte Kuali Giok kami tidak dapat menghasilkan pil yang layak. Saya tidak tahu bagaimana berpartisipasi dalam asosiasi alkimia setelah beberapa saat. Penatua ketiga berkata tanpa daya. Asosiasi alkimia. Dev terkejut. Apa yang terjadi? Penatua ketiga, Dev baru bangun, jangan katakan apa-apa lagi. Ruby buru-buru menghentikan penatua ketiga, tidak membiarkannya berbicara terlalu banyak. Ketika penatua ketiga mendengar ini, dia menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Nona Liu, terima kasih telah memberi semua sumber daya dari sekte Kuali Giok untuk menyelamatkan saya. Jika ada yang harus Anda lakukan, beritahu saya. Saya juga anggota sekte Kuali Giok sekarang. Kenapa menyembunyikannya dari saya? Dev memandang Ruby dan berkata, aku hanya tidak ingin kamu khawatir. Adapun pertemuan alkimia, tidak masalah untuk tidak hadir. Ruby berkata dengan sedikit senyum. Ketika penatua ketiga mendengar ini, dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakannya. Dev juga melihat bahwa ekspresi penatua ketiga salah, tetapi di depan Ruby, penatua ketiga tidak berani mengatakan apapun. Aku sudah koma begitu lama, aku ingin keluar dan menghirup udara segar. Kata Dev. Tuan Chen, saya akan menemani Anda. Penatua ketiga berkata dengan tergesa-gesa. Penatua ketiga, jangan bicara omong kosong dengan Dev, apakah kamu mengerti? Desak Ruby. Penatua ketiga mengangguk, lalu berjalan keluar bersama Dev. Begitu dia keluar dari pintu, Dev bertanya. Penatua ketiga, apa yang terjadi dengan asosiasi alkimia yang kamu sebutkan tadi? Penatua ketiga dengan hati-hati melihat ke belakang, dan menemukan bahwa Ruby tidak keluar, jadi dia berbisik. Tanpa sepengetahuan Tuan Chen, di Kabupaten Jialing, lebih dari 2000 km jauhnya dari sekte Kuali Giok kami, pertemuan alkemis diadakan setiap tahun. Anda juga tahu bahwa di benua kami, alkemis adalah profesi yang sangat dihormati dengan sangat status tinggi di kerajaan. Meskipun hanya ada sekte Kuali Giok saya di sekitar sini, yang terutama berfokus pada pemurnian obat, tidak kurang dari puluhan sekte yang memurnikan obat di seluruh benua barat daya berkumpul di Kabupaten Jialing, dan kemudian bersaing. Bersaing dengan keterampilan alkimia satu sama lain, dan mereka semua akan memamerkan ramuan berkualitas tinggi mereka sendiri. Dan setiap tahun dalam kompetisi, jika Anda bisa memenangkan tempat pertama, Presiden Asosiasi Alkimia juga akan memberi Anda banyak sumber daya. Sekarang pil tingkat tinggi sekte Kuali Giok kita habis. Tidak banyak sumber daya yang tersisa, dan saya khawatir saya tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertemuan alkimia ini. Penatua ketiga menghela nafas pelan. Setelah mendengar ini, Dev berkata, Penatua ketiga, jangan khawatir, saya dapat berpartisipasi dalam pertemuan pemurnian obat ini, dan saya tidak akan pernah mempermalukan sekte Kuali Giok. Dev menghibur penatua ketiga, bagaimanapun, Dev mengambil semua pil tingkat tinggi dari sekte Kuali Giok, dan Dev harus merawatnya. Melihat apa yang dikatakan Dev, penatua ketiga langsung tertawa, dia tahu kemampuan Dev untuk memurnikan obat, terutama Kuali Shenong milik Dev, yang merupakan artefak ajaib untuk memurnikan obat. Saat Dev sedang mengobrol dengan penatua ketiga, tiba-tiba seorang murid dari sekte Kuali Giok bergegas mendekat. Berhenti, apa yang kamu lakukan dengan tergesa-gesa? Penatua ketiga menghentikan muridnya dan bertanya. Penatua ketiga, seseorang di luar memohon untuk melihat master sekte, aku akan melaporkannya. Kata murid itu. Siapa itu? Membuatmu sangat cemas. Penatua ketiga bertanya dengan tidak senang. Dia mengatakan bahwa dia adalah Kaisar Iblis dari kota Kekaisaran Iblis, yang datang untuk menemukan Tuan Chen. Kata murid itu. Kaisar Iblis Yihe. Dev terkejut sesaat. Dia tidak mengerti, untuk apa Kaisar Iblis Yihe datang ke sekte Kuali Giok untuk menemukannya. Mungkinkah sesuatu terjadi pada kota Kekaisaran Iblis? Di mana orangnya? Dev bertanya dengan tergesa-gesa. Dia tepat di pintu, dan aku tidak mengenalnya, jadi aku buru-buru melapor ke Master Sekte. Karena murid ini tidak mengenal Yan Sihe, jadi dia datang ke sini dengan tergesa-gesa. Lagi pula, reputasi Kaisar Iblis Sihe juga seperti guntur di area ini.
Jika benar Kaisar Iblis Sihe datang ke sekte Kuali Giok, maka mereka tidak berani lalai. Begitu Dev mendengar bahwa seseorang ada di depan pintu, dia bergegas menuju pintu, dan penatua ketiga mengikuti dari dekat setelah melihat ini. Ketika Dev berlari ke pintu, dia melihat Yan Sihe berjalan mondar-mandir di pintu sekte Kuali Giok dari kejauhan, seolah-olah dia sedang terburu-buru. Dan berdiri di samping Yan Sihe adalah Wolf. Perlu diketahui bahwa Wolf adalah orang yang memimpin gerombolan serigala iblis di luar kota Kekaisaran Iblis. Dia biasanya tidak memanggilnya, dan jarang memasuki kota Kekaisaran Iblis. Sekarang berdiri di sebelah Yan Sihe ternyata adalah Wolf, yang memberi Dev firasat buruk. Ketika Yan Sihe melihat sosok Dev, dia langsung sangat gembira, dan langsung berlari ke arah Dev, tapi saat dia hendak memasuki pintu, dia dihentikan oleh murid penjaga di pintu. Bersambung ke episode 264. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.